Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jam'iyah. Sore hari ini kita akan membahas tema tentang Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah dan ketahanan ideologi bangsa. Karena beberapa waktu lalu Jatman telah menyelenggarakan rapat kerja nasional untuk pertama kali, dan hari ini kita akan diskusikan bagaimana hasil rakernas tersebut. Sudah hadir di Zoom dari Jakarta Idarah Aliyah, Mudir Idarah Aliyah Jatman, yaitu Profesor Dr. Ali Maskur Musa. Kita sapa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Sururi diundang oleh TV 9. Terima kasih. Kami yang sangat berterima kasih. Dan sebelumnya diskusi saya sampaikan selamat untuk Jatman yang telah menyelenggarakan rakernas pertama. Boleh diceritakan Prof, kegiatan itu sendiri dulu. Artinya begini, idarah subiahnya berapa, wustonya berapa yang hadir ini, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa rakernas ini sudah di Indonesia ini ahli thariqah begitu besar. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih kepada Gus Sururi dan TV 9. Assalamualaikum kepada para pemirsa TV 9. Semoga Allah selalu merahmati semuanya. Amin. Jadi begini, kita tidak ingin melihat masa lalu. Masa lalu itu sesungguhnya mayoritas dari Jamaah Nahdlatul Ulama itu menjadi pengamal thariqah. Nah, dan semua berorientasi pada Jatman. Tetapi apakah secara organisatoris mekanik telah memenuhi syarat sebuah organisasi, strukturnya, SK-nya, berapa jumlahnya, itu menjadi pekerjaan rumah awal kami untuk melakukan restrukturisasi organisasi, sehingga dengan demikian Jatman menjadi organisasi yang modern dan workable. Modern karena sistem administrasinya bagus, workable berarti organisasi ini jalan sampai ke tingkat grassroots. Hari ini dengan izin Allah, politik kata kalau kongres kemarin itu sekitar 19 Idarah Wusta, maka merangkak Idarah Wusta yang kemarin itu, maka sekarang merangkak lebih dari itu di angka 27. Artinya pada 3 tipologi Gus Sururi ya. Satu yang sudah ada tapi belum ada SK, kita SK-kan. Gitu ya. Yang kedua ada restrukturisasi karena memang tidak ada aktif atau tidak aktif karena sesuatu hak, maka diperbaharui. Nah, yang ketiga, yang idarah wustonya belum pernah ada, mungkin di sebagian provinsi di Indonesia bagian timur, maka kita lakukan pembentukan. Yang pembentukan baru berapa Prof ini Prof? Yang ya insya Allah sekitar 10 provinsi akan dalam bentuk pembentukan. Artinya karena memang mungkin amaliyah thariqahnya jalan, tapi secara organisasi sejak dulu memang belum tersentuh sebagai jamiah. Nah, kalau jamaah it's okay ya. Jamaah insya Allah sudah ada amal. Nah, ini kita akan lembagakan, distrukturkan menjadi organisasi. Bukan hanya kumpulan dari pengamal thariqah, tapi organisasi pengamal thariqah. Ya. Begitu juga wilayah cabang-cabangnya atau disebut dengan Darah Subiah. Ya, kalau di Jawa tidak usah dipertanyakan, alhamdulillah. Jawa Timur pasti, bahkan sampai ke Husniah tingkat kecamatan itu sudah ada. Jawa Tengah juga, Jawa Barat relatif bagus, Banten bagus. Jadi kalau Jawa itu secara organisasi sudah dalam bentuk organized, well organized. Nah, yang di luar Jawa ini yang sedang kita lakukan restrukturisasi, dan saya yakin dalam tahun pertama insya Allah semua akan tuntas. Amin.
Amin, amin. Artinya kalau dari tadi 19 itu berarti yang sudah ber-SK, Prof. Yang 10 baru ini nambah berarti ini, Pak. Ya, yang ber-SK 19, yang ada pembaruan artinya restrukturisasi sekitar 6. Ya, sebetulnya sudah ada, cuma mati kita hidupkan. Kemudian pembentukan baru sekitar 10. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Kira-kira ya insya Allah dalam waktu 6 bulan pertama ini sudah hampir mendekati 30. Alhamdulillah ini. Hampir mendekati seluruh provinsi ini berarti ya? Insya Allah. Nah. Ya tidak harus dipaksakan, tapi yang memang sudah memenuhi syarat lahirnya sebuah idarah sufiah, idarah ustadz, maka kita bentuk. Karena ini kan menyangkut dua hal. Satu, pengamalnya. Dua, continuity dari pasukan zawiyah. Zawiyah itu juga mursyidnya harus ada di satu wilayah itu. Maka dengan demikian jangan sampai dibentuk tapi tidak ada yang meneruskan, karena memang tidak ada continuity dan kaderisasi pengamal thariqah sampai ke tingkat khulafanya, insya Allah juga sampai mursyidnya itu harus terjaga. Kalau di NU kan ada pesantren ya basisnya. Nah ini kan zawiyah itu, Prof. Zawiyah mursyid kan begitu. Ya, ada pesantren yang sekaligus zawiyah. Ada yang bukan pesantren tapi zawiyah atau pasulukan. Jadi ada yang pesantren langsung pasulukan. Jadi basisnya tetap pesantren tapi yang sufiah, yang betul-betul menjalankan tasawuf dan thariqah sebagai jalan menuju Allah, thariq ilallah. Dan itu menjadi bagian hal yang perlu untuk kita lakukan sebagai umat Islam yang tamam di dalam kesempurnaan berislam itu menurut kita jabat ya harus berthariqah. Karena memang muassis Nahdlatul Ulama semuanya berthariqah. Kalau mendengar ini saya merasa bergembira, artinya gerakan rohani sudah mulai besar. Nah, terkait Rakernas kemarin, Prof. Nah, ini temanya apa dan kemudian beberapa poin hasil yang bisa disampaikan ke masyarakat. Monggo, Prof. Secara umum adalah membumikan thariqah sebagai amalan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan sosial. Ini penting, mengapa? Karena kehidupan modern seperti sekarang itu kan orang cenderung kering. Sentuhan-sentuhan ruhaniyahnya sangat tipis, sehingga cenderung kasar, cenderung konflik, cenderung tidak sabar, sehingga melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, di sisi yang lain pada level yang lebih tinggi lagi, maka tasawuf, thariqah bisa enlighten, mencerahkan, memberikan pencerahan, mencerahkan dalam konteks ketahanan nasional secara umum. Karena ketahanan nasional dari sisi security, keamanan, maka tentu itu harus dipersiapkan. Tapi ketahanan mental, spiritual, ruhaniyah juga harus dipersiapkan juga. Nah, kita ambil di sisi yang kedua, yaitu ketahanan mental, ruhaniyah, spiritual menjadi basis agar kehidupan sosial, politik, kenegaraan itu lebih damai, lebih tentrem, lebih adem, dan ini menjadikan kehidupan yang betul-betul seperti ala bidzikrillah tatmainul qulub lah. Biar hati semua warga negara itu lebih tenang, lebih adem dan penuh dengan kedamaian. Kalau dalam lagu kebangsaan ini, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, posisi tarekat yang utama itu insya Allah gitu. Yang harus dibangun dulu adalah jiwanya. Nah, itu. Karena jiwa ini adalah insan-insan yang akan menjadi aktor
di dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, sosial politik, maka jiwanya itu harus tercerahkan. Karena itu kunci dan misi dari tarekat sebetulnya kan dua. Tasfiyatun nafs, ya artinya mencerahkan jiwa kita jangan gersang. Yang kedua adalah tasfiyatul qalb, yaitu membeningkan mata hati sehingga kita itu basirohnya, ya, as-sudur, yaitu menjadi penentu dari semua apa yang didesisikan, apa yang diambil. Nah, bukan karena nafsu. Ya, kalau sudah nafsu kan amarok bisu, dia akan mengarah kepada sesuatu yang jelek, jahat, kasar dan sebagainya. Nah, untuk diskusi tentang itu kita lanjut di segmen berikutnya, Prof. Karena itu inti dari Thorekoh untuk kebangsaan TV9. Tadi kita sudah diskusikan salah satu tema besar dari Rakernas adalah menjadikan amalan Thorekoh untuk kedamaian, keharmonisan kehidupan masyarakat. Nah, ini perlu saya tanyakan bagaimana wujud konkret dari visi misi tersebut yang dicetuskan oleh Jatman dalam rangka mewujudkan masyarakat yang damai. Monggo, Prof. Terima kasih Gus Nuri dan terima kasih pada pemirsa TV9. Jadi ada dua level. Level pertama yang harus dilakukan dengan mengekap subyah, bahkan husniyah masing-masing. Dengan demikian ini akan melahirkan kedamaian, kehidupan sosial, bertetangga, bermasyarakat, beragama dengan penuh kesabaran dan ketenangan, serta melahirkan sebuah kesadaran yang tinggi atas makna spiritualitas. Karena agama ini sebenarnya adalah agama yang damai, agama yang merangkul, bukan agama yang memukul. Jadi adalah mengajak, bukan menginjak. Jadi kegiatan sosial yang kasar itu dengan hadirnya Thorekoh semoga menjadi lembut hati para tokoh masyarakat luas. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, maka kita akan meningkat ke level lebih tinggi. Apa itu? Menciptakan, menjadikan sufi, Thorekoh sebagai instrumen untuk melahirkan, mendorong, mengendorse perdamaian antar bangsa. Apakah bisa? Ya. Karena apa? Hampir seluruh mufti, syekh, ya, para mursyid itu rata-rata menjadi penasehat spiritual, pengambil kebijakan yang ada di dunia ini sejak zaman dulu. Maka biasanya para mursyid sufi itu adalah bagian dari negara yang memberikan advice kepada pengambil kebijakan, bisa presiden, bisa raja, bisa perdana menteri dan sebagainya. Izin Bapak sekalian, mohon ridho, mohon doanya. Ketika menjelang pelantikan, kami bersilaturahim, berdiskusi, beraudiensi dengan Bapak Menhan, Bapak Legend Syafri Samsudin. Ini pada level common understanding-nya sudah ketemu. Jadi ada dua, satu adalah government track diplomasi, artinya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam ini kita tahu Bapak Presiden bersama kemari melahirkan, melakukan negosiasi dalam rangka perdamaian. Nah, pada level kedua, second track diplomasi bisa Thorekoh ini melalui Thorekohnya, jaringan Thorekohnya, jaringan Thorekohnya bisa juga menjadi instrumen second track diplomasi untuk mengapil agar jalan damai, peaceful koeksistensi, hidup damai secara berdampingan ini
bisa dilahirkan antar bangsa. Nah karena itu insya Allah dalam waktu tidak terlalu dekat, tidak terlalu lama, moga-moga besok sudah ada pembahasan lebih detail untuk membahas implementasi dari the grand idea atau ide besar untuk menjadikan second track diplomasi ini melalui Thariqah mendorong terciptanya perdamaian dunia. Kalau boleh Prof bisa menceritakan pengalaman masa lalu di mana para ahli Thariqah ini ikut terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Mungkin untuk pemirsa biar ini meyakinkan bahwa Thariqah tidak sekedar bacaan, tidak sekedar berwirid kan. Jadi begini, hampir seluruh mursyid mufti di sebuah negara itu menjadi orang-orang penting di belakang layar. Seperti maaf kalau di Naqshbandiyah, ya maka ketika Baba As-Samasi gurunya dari Syekh Bahauddin itu juga sebagai penasihat spiritual di Uzbekistan, di Bukhara. Bahkan setelah itu Syekh Amir Tulal gurunya langsung, guru penerus langsung dari Syekh Bahauddin itu sekaligus merangkap gubernur. Jadi dengan demikian Thariqah tidak bisa dilepaskan dari upaya kedamaian, ketentraman hati di dunia politik pemerintahan. Nah, di Indonesia sendiri peranan Thariqah dalam konteks kenegaraan juga sangat terlihat. Kalau kita lihat dari proses perjuangan kemerdekaan, maka Thariqah itu mengambil peranan. Seperti kita sebut, Pangeran Diponegoro, beliau adalah orang-orang Thariqah. Kalau kita baca di bukunya Martin van Buysnen, maka dengan demikian jaringan Thariqah Naqshbandiyah itulah menjadi gerakan mata rantai yang ada gerakan spiritual di Indonesia yang melakukan perlawanan dengan Belanda. Jadi dengan demikian Thariqah, Sufisme, Ruhaniyah itu menjadi instrumen yang atau wasilah yang sangat penting dalam melahirkan kehidupan sosial yang penuh kedamaian dan ketentraman. Itu Gus. Nah, ini menjadi bukti bahwa Thariqah yang membangun jiwa ini menjadi fondasi kuat untuk melakukan perubahan, pembangunan. Bahkan negara sangat membutuhkan kan begitu, Prof? Insya Allah begitu. Jadi kalau negara ini tentram, maka tentramkanlah jiwanya dulu, tentramkanlah nurani dari pengambil kebijakan di Indonesia ini. Kalau boleh garis itu, maka negara akan tentram. Hubungannya dengan kehidupan sosial politik kenegaraan. Nah, kalau hatinya jernih, hatinya bisa bersih, maka pengambilan keputusannya juga bersih. Apa itu? Di dalam Al-Quran, mohon maaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innaha la ya'mal qulub, fa innaha la ya'mal absar. Sesungguhnya manusia itu tidak buta penglihatannya, walakin a'mal qulub, yang buta itu hatinya, yang buta itu adalah kolbunnya itu allati fi sudur, dan kolbun itu ada di hati yang terdalam. Lah hati yang terdalam itulah yang harus disentuh dengan zikrullah, dengan berthariqah, dan selalu mudawwamah fi dzikr. Kalau iqamah dalam zikir itu. Kalau logikanya dibalik, Prof, begini. Artinya ketika ada konflik sosial, kebijakan negara yang tidak berpihak pada masyarakat, bisa jadi memang hatinya, mohon maaf ya, kurang tercerahkan begitu ya. Itu bisa diambil logikanya seperti itu. Mengapa masih terjadi, ya mohon maaf, kesalahan, pengambilan hak orang lain, ada korupsi dan sebagainya? Itu karena nafsu. Karena hatinya yang tidak bicara. Padahal menurut Imam Ghazali, namanya kolbun as-sudur itu kal-malik. Dia seperti raja, harusnya mengambil putusan itu kolbun sudur, bukan nafsu. Nah,
dalam posisi tarik menarik antara kolbun dan nafas. nafsu, ya nafsu itu, maka pengambil kebijakan kan akal. Nah, akal menurut Imam Ghazali disebut al-aqlu kal wazir. Akal itu seperti menteri. Pertanyaannya, menteri ikut siapa? Presidennya atau presidennya ikut menteri? Nah, ya, betul. Menteri ikut nafsu. Nah, kan gitu. Nah, ini mengapa terjadi distorsi, failure, fraud, penyalahgunaan? Karena memang hatinya belum tercerahkan. Nah, karena itulah kami mohon sekaligus minta kekuatan agar Jatman bisa mendorong bahwa amaliyah thariqah itu menginsert di dalam kehidupan bernegara. Kalau itu bisa, istilah sekarang melogin kan dia. Melogin itu ya, login semua. Ya, kalau bisa itu ya Allah, moga-moga kedamaian, ketentraman, tidak ada penyimpangan, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat bisa diraih karena tidak adanya penyimpangan. Yang selanjutnya, Prof, itu ada satu tema tersendiri tadi untuk yang di Rakernas kemarin, mungkin ada hal yang perlu disampaikan masyarakat. Isu lain mungkin. Secara umum memang pembagian tugas dari program-program besar program yang pertama adalah memasifkan amalan thariqah, sehingga itu adalah mengintroduksi thariqah sebagai solusi kedamaian, sehingga itu di mana saja kita harus melakukan dakwah thariqiyah. Nah, ini yang pertama. Prof, ngapunten sekali, Prof. Sebelum dilanjut, hari ini di Jatman sudah ada berapa thariqah, Prof, yang tergabung secara resmi, Prof? Nah, ini saya akan mereview. Munculnya thariqah atau berdirinya thariqah 1957. Ya, 19 Oktober itu semangatnya adalah untuk melakukan tabayun serta melakukan mubahasah sufi ya, yang menyangkut kemutabarahan anak teman-teman thariqah ini. Nah, dengan demikian semangatnya adalah menyeleksi, bukan menambah. Karena untuk bukan thariqah itu justru siapa saja boleh dianggap thariqah, karena itu syaratnya kan sangat ketat. Apakah syaratnya mutasil ila Rasulullah hatta Rasulullah? Proses pengangkatan mursyidnya bagaimana? Kaifiyat ubudiyah ibadahnya bagaimana? Apakah ada transmisi transmisi value, nilai antara seorang guru dengan mursyid? Nah, itu ketat. Jadi kalau ditanya berapa jumlah yang bersama, berapa thariqah yang bersama Jatman, maka dengan demikian kita simpulkan, kita guidance, bukan dalam rangka semangat menambah, tapi justru untuk melakukan pemurnian thariqah. Karena sekarang gini, Gus Surur ya, orang ada jamaah, majelis taklim, punya aurat, zikir bareng, udah dianggap thariqah. Orang baca rotib, ya, majelis taklim dibaca berkali-kali, dianggap thariqah. Nah, itu kemana sanadnya? Dari mana? Nah, ini yang perlu untuk dilakukan penelitian terhadap amalan-amalan yang mengaku thariqah, mengaku seseorang jadi mursyid. Nah, jadi dengan demikian tidak mudah untuk masuk di Jatman atas aliran paham-paham keagamaan, terus zikir-zikir tertentu menganggap dirinya sebagai thariqah. Sementara terima kasih itu dulu, Prof. Kita lanjutkan, Prof. Tadi ada poin bahwa untuk memasifkan amalan-amalan thariqah di seluruh Indonesia. Mungkin bisa dilanjut, Prof, untuk poin-poin berikutnya di Rakernas kemarin. Ini
Moga-moga Allah beri kemudahan. Amin, amin. Kerjasama Jatman di semua tingkatan dengan pemerintah. Nggih. Misalkan Provinsi Jawa Timur ulang tahun keberapa, Nggih. maka ketika di Gerahadi bisa di Masjid Al-Akbar melakukan doa dan istighosah akbar. Di situ Jatman dengan pemerintah zikir bareng. Nah itu. Itu menjadikan gerakan yang masif bahwa Jatman Thariqah menginsert di dalam sistem bernegara atau berpemerintahan. Begitu juga kalau ada kabupaten, kota yang juga sedang melakukan memperingati hari ulang tahunnya, maka istighosah zikirnya bersama Jatman. Jadi bukan hanya sisi gebyar musik dan sebagainya, bakar kembang api misalkan, tapi menurut saya membakar dan menyalakan hati itu juga perlu. Kembang api jiwa itu ya, kembang api jiwa. Kembang api jiwa itu juga sangat penting agar jiwa-jiwa ini tercerahkan dalam konteks kehidupan bernegara. Ini pertama ya, mohon doanya. Amin, amin. Tidak sampai ke tingkat level nasional, event-event yang menyangkut hari besar Islam, maka pemerintah bersama Jatman bisa mengisi dalam dimensi spiritualnya. Itu yang pertama ya, memasifkan. Yang kedua, di Jatman ada dua lajnah yang sangat penting. Yang pertama adalah lajnah dakwah istighosah sufiyah Thariqah. Jadi dengan demikian ini yang melakukan misalkan manaqib akbar ya Thariqah, kemudian melakukan apa itu ceramah umum gitu ya. Tapi dimohon para penceramahnya itu untuk menyisipkan tentang makna Thariqah, sehingga dengan demikian bukan ceramah umum pada umumnya, karena dakwah itu sebetulnya kan ihsan, mengajak berbuat baik. Mengajak berbuat baik menurut kita adalah hati, dan hati itu adalah adab, dan adab itu fauqal ilm, karena adab itu di atas ilmu. Nah karena itu para dai-dai di lingkungan Nahdlatul Ulama tolong mohon sisipkan tentang dakwah Thariqah di dalam ceramah-ceramah. Bukan hanya garger-garger puluhan ribu, bukan, tapi menyentuh hati. Dakwah sufiyah kan gitu. Dakwah sufiyah. Yang kedua, lajnah watonah wanita ahli Thariqah. Mutabarak an-Nahdiyah. Ini biasanya ibu-ibu yang sangat aktif majelis taklim ya. Kemudian pengajian-pengajian. Para dai wanitanya, ibu-ibu juga mohon kiranya menjadi gerakannya itu adalah gerakan sufiyah. Jadi bukan pendekatan syariat belaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf saya tambah, ada namanya gematan, generasi muda mahasiswa ahli Thariqah. Jadi kita sudah memperkenalkan Thariqah di anak-anak muda. Gerakan mahasiswa ahli Thariqah. Gerakan gerakan muda, gerakan muda mahasiswa ahli Thariqah. Jadi anak muda sudah dikenalkan. Urusan kapan beliau berthariqah, ambil mursyid, baiat itu nanti. Yang penting dikenalkan dulu gitu ya. Dikenalkan dulu. Para mahasiswa di asrama-asrama, katakan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama ya, itu sudah harus dikenalkan tentang thariqah. Saatnya beliau memilih thariqah apa,
kepada mursyid siapa, itu next. Tapi sudah tahu bahwa kesempurnaan orang beragama itu ya akidahnya, ya syariatnya, Tarikahnya. ya tarikatnya, marifat hakikatnya. Itu sudah tahu bahwa bingkai kanvas sempurna Islam itu ya harus lengkap itu semua. Nah, itu dengan demikian ini bagian dari upaya memasifkan amalan tarekoh sebagai amalan massal di dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini mungkin ya ide saja, Pak, mungkin. Misalnya di ranting-ranting itu di NU itu kan ada, di PC maupun itu kan ada Lailatul Ijtima. Ya. Nah, mungkin zikirnya diawali harus Jatman ini yang mimpin kan gitu ya. Itu bagian dari networking ya yang sangat pas. Jadi zikirnya Lailatul Ijtima, maka kaifiatnya adalah istighosah yang menyangkut nahdiyah thariqiyah. Nah, itu. Karena kalau Lailatul Ijtima, maaf izin, diintrodusir oleh salah satu thariqah tapi nggak enak. Nah, ya itu. Jadi harus ada namanya istighosah nahdiyah thariqiyah. Nah, itu yang bisa mempertemukan istighosah dari seluruh thariqah yang bersama-sama dengan Jatman. Nah, itu diambil hal-hal yang prinsip yang bisa diterima hampir seluruh kaifiat dan amalan-amalan di semua thariqah. Itu akan menjadi pilihan yang tepat. Ini sudah dipraktekkan di lapangan atau belum, Prof? Yang zikir thariqiyah tadi itu di kegiatan-kegiatan NU tingkat Udah, yang namanya manakib itu sosok kubro di seluruh wilayah, bahkan di tingkat subiah, artinya cabang khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah itu masif sekali. Masya Allah. Nah ini ya, karena istighosahnya lebih banyak yang bisa diterima, maka istighosahnya cenderung istighosah an-nahdiyah yang dulu dirumuskan waktu zaman dulu kan. Nah, hanya ditambah tentang siapa tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya katakan thariqah A, maka yang memimpin thariqah B. Begitu juga sebaliknya, sehingga tidak dimonopoli istighosah kubro itu oleh salah satu dari thariqah. Sehingga ini dengan demikian itu menjadikan thariqah itu menjadi gerakan kebersamaan yang masif. Itu Gus Syuruli. Terima kasih. Nah, mungkin untuk level keluarga bagaimana, Prof? Ini juga tentu mungkin dibahas kemarin di raker. Bagaimana level keluarga ketika ada ya ini. Orang berthariqah itu ada 3 pintu. Pintu yang pertama keluarga. Biasanya kalau orang tuanya berthariqah, anak, istri dan orang-orang yang ikut berthariqah itu kan transmisi value. Jadi dia transmisi nilai thariqah itu sudah dikenalkan. Ya, contohnya saya sendiri, karena keluarga saya hampir seluruhnya berthariqah. Nah, orang tua, ibu saya, kakak-kakak, maka kita berthariqah. Itu pintu pertama keluarga. Pintu kedua karena dialektika diskursus tentang thariqah. Izin seperti saya, kalau seminggu 3 kali kan ngaji tentang masalah ngaji kolbu itu, masalah thariqah, masalah tasawuf. Nah, ini orang menjadikan dia ingin tahu lebih dalam setelah ada kajian, maka dengan demikian baru dia ikut berthariqah. Itu banyak. Terima kasih, Prof. Ngapunten, sementara untuk pintu yang ketiga dibahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Terkait tadi ada 3 pintu bertarekat. Pintu keluarga, dialektika. Nah, yang ketiga, monggo, Prof. Izin, manusia sering terantuk batu. Seringkali manusia salah. Karena memang manusia di dalamnya ada sumber kesalahan. Nah, pada saat tertentu himmah
hidayah itu akan muncul. Jadi dengan demikian futuhul qulub, dibukakan pintu hati oleh Allah, bisa karena teman, bisa karena mendengar, atau bisa karena hatifah. Hatifah adalah suara batin yang muncul di dalam hati untuk inquire, untuk mencari sesungguhnya kesejatian apa yang harus saya cari, kesejatian hidup yang bagaimana sehingga saya itu kimya usaadah. Sejatinya bahagia itu apa? Hartakah? Jabatankah? Uangkah? Kekuasaankah? Ternyata semua tidak. Itu yang pengalaman hidup ini Prof ya, pengalaman hidup berarti. Saya yakin banyak orang karena pengalaman hidup menjadikan dia mencari, dan mencari itulah biasanya ada hatifah. Hatifah adalah suara lembut yang ada di dalam hatinya, kemudian menemukan keteduhan, ketenangan ketika bersama kaum pengamal tarekoh, mutasawwifin, dan para guru, ya khos, ya para ulama khos, yang bergerak di tarekoh, baik itu para mursyidnya, para syekhnya, dan guru-gurunya. Nah, pintu ini harus terus kita dorong. Pintu keluarga, ya, pintu karena dialektika diskursus tentang ilmu-ilmu spiritualnya, dan yang kedua adalah menemukan kesunyatan diri, ya, kalau orang Jawa, kesunyatan jiwanya itu, kasunyatan itu, dan itu menemukan di dunia tarekoh dan sufi. Karena itu dakwah Jatman di dalam 3 level itu harus terus didorong. Jadi para dai Tilman NU yang tasawuf, maka mohon kiranya berkenan untuk menyisipkan mengapa harus bertarekoh. Artinya kalau pintu ketiga ini butuh menemani. Mursyid ini menemani orang-orang yang sedang. Mursyid itu kan sebetulnya kan menunjukkan jalan. Iya. Maka dengan menemani, mendampingi, dan surut. Jadi murid, ya, para muridin itu dikasih tahu kaifiat bagaimana untuk bisa tadi tenang, ya, jiwa yang tentram, ya ayuhan nafsul mutmainnah itu, ya, biar masuk. Itu bisa dicarikan, ya, itu hanya bisa dicarikan hanya teknik. Itulah pentingnya mursyid pembimbing itu di situ, Prof ya. Oh ya, karena itu mursyid adalah sesuatu given, bukan dicari, bukan diupayakan. Karena itu memang bagian dari apa yang menjadi apa yang menjadi pemberian Allah melalui gurunya, ya. Kemudian untuk diangkat, dipercaya untuk menjadi mursyid di daerah tertentu. Jadi dengan demikian orang tidak boleh saya ingin bercita-cita mursyid, nggak bisa. Oh iya. Atau mintalah tolong saya dibaiat jadi mursyid. Tidak bisa. Termasuk mungkin terhadap anaknya sendiri begitu, Bro. Wah, ini nanti tak jadi mursyid. Belum tentu. Itu semua ada perjalanan spiritual kepada siapa kemursidan itu diberikan. Karena itu masalah hati. Betul. Masalah transvisi nuraninya itu ketemu tidak untuk menjadikan seseorang mursyid. Karena mursyid adalah orang yang membimbing sebagai guru, syekh yang menghantarkan, ya, di dalam tiga level itu kan, takhalli, tajalli. Nah, ini di dalam kehidupannya itu. Maka dengan demikian yang penting jangan bercita-cita jadi mursyid terus punya karomah, jangan. Yang penting mengamalkan tarekoh, dan itu secara istiqomah, ujungnya bagaimana Allah semua yang akan ngatur. Karena dengan kejernihan jiwa itu akan mempengaruhi kejernihannya itu dalam kehidupan sehari. Begitu Gus Nuri.
Intinya ketika bertoreko jalanlah terus, istiqomah kan gitu. Ya, karena begini loh, intinya bertorekoh itu dua tadi kan, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalb. Ya. Membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati. Ya. Nah, kalau dua ini bisa, jiwa kita bisa bersih, artinya mengalahkan kepada nafsu. Ya. Nafsu yang dua itu yang salah kan dua kan? Ya. Sama nafsu lawamah dan lawamah kan, itu kan? Dalam rangka kita nafsu mardiyah, nafsu mutmainnah, nafsu kamilah kan, itu kan yang kita tuju. Itu yang kita tuju di situ. Ya. Jadi nggak usah berpikir saya jadi apa kalau sudah bertorekoh. Ya. Jadi yang penting istiqomah. Jangan bicara tentang karomah di dalam bertorekoh. Karena yang terpenting istiqomah. Al istiqomah itu khairu min alfil karomah. Nah, kadang-kadang orang itu begitu. Mikir karomah dulu. Ingin karomah dulu, ingin ini biar ini aja. Itu proses, semua baik proses. Terima kasih Prof untuk diskusi kita sore ini. Semoga memberi pencerahan pada masyarakat dan semua bisa mengikuti jalan torekoh untuk masa depan masing-masing dan untuk membangun jiwa dan bangsa negara kita dan untuk perdamaian dunia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kehadiran Prof Ali Maskur Musa dan selamat untuk Jatman. Semoga sukses. Sampai ketemu. Semoga sukses untuk Jatman dan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.